Assalamualaikum warahmatullahi. Halo guys, jumpa lagi di channel saya. Kebetulan kali ini saya mau ganti roller ya guys, karena motor saya ini di tarikan atas udah mulai kerasa berat, kayak ada yang tertahan gitu. Jadi saya prediksi ini dari rollernya yang sudah mulai aus atau udah mulai terkikis ya guys. Jadi bentuknya udah biasanya udah nggak bulat lagi, udah ada sedikit yang datar gitu, rata. Makanya saya sekalian mau cek CVT, sekalian mau ganti rollernya guys. Mungkin ya, jika dari kalian yang motornya kondisinya ada yang sama persis kayak yang saya rasakan, kalian bisa cek di bagian rollernya guys, apakah udah waktunya diganti atau belum ya. Nah, jadi saya videoin sekalian ya sebagai dokumentasi saya sendiri, juga mungkin berbagi ilmu juga buat teman-teman ya guys. Oke, langsung aja kita bongkar di bagian rumah rollernya ya guys. Ini saya pakai pengganjal aja yang kunci 14 ya guys. Untuk motor-motor tertentu ada seperti gerigi kayak gini, ini bisa dimanfaatkan untuk ganjal ya guys, untuk ganjalan. Tapi ada motor yang tidak ada geriginya, mungkin dia harus pakai alat khusus ya, kayak tracker kayak gitu. Jadi memang harus ada alatnya maksudnya. Untuk kalian yang memang suka ngerawat motor sendiri, jadi jarang ke bengkel gitu, di rumah aja ngerawatnya, kalian mungkin bisa simak video ini ya. Nah, yang buat teman-teman yang belum tahu gimana cara ganti roller gitu, pengen ganti tapi belum tahu ya, mungkin saya bisa sedikit berbagi pengalaman saya di video ini ya guys. Oke, kita cek langsung ya. Nah, ini namanya rumah roller guys. Nah, roller ini ada di belakangnya ya. Kita tarik aja, lihat guys. Nah, ini kan dugaan saya udah mulai rata. Ini ada bagian yang udah mulai rata tuh, seperti ini. Nah, ini rata nih, jadi udah nggak bulat tuh. Ya tuh, udah mulai rata kayak gini, jadi dia tidak menggelinding. Kan roller ini kerjanya dia mendorong ya, mendorong si rumah roller ini agar menghimpit, agar dia menghimpit ketika dia naik ke sini. Ada putaran, ada rotasi gitu ya, ada rotasi ketika kita gas. Nah, si roller ini juga bekerja, dia naik ke atas kerjanya. Nah, dia naik ke atas, kemudian mendorong rumah rollernya untuk menghimpit dan menaikkan si fan bell ini guys. Fan bellnya jadi naik ke atas karena ada himpitan, si fan bell naik ke atas. Nah, terjadilah dia rotasi untuk menarik ban di belakangnya. Jadi cara kerjanya seperti itu roller. Tapi apabila si roller ini udah mulai cacat kayak gini, udah mulai aus istilahnya, ada bagian yang udah rata, kerjanya nggak maksimal. Jadi seperti tertahan, ketika dia mau ngeglinding dia ketahan karena ada bagian yang udah mulai rata gitu, udah mulai rata, dia nggak bulat lagi, jadi dia gelindingnya nggak sempurna gitu.
berputarnya nggak sempurna, makanya tarikan atas kayak berat gitu, kayak ada kayak seolah-olah kayak nggak bertenaga pas tarikan ke atasnya. Nah ini yang perlu kita ganti guys. Oke, sekalian ya untuk saran buat teman-teman yang cek bagian CVT, sekalian kalian cek semuanya ya, kebersihannya, ada oli yang bocor atau tidak nih. Kebetulan ini masih bagus guys, di bagian ininya bersih, ciri-ciri oli nggak bocor itu bersih tuh, di bagian sini CVT nya nggak ada yang kotor, paling ada kotor-kotor kayak debu gitu, debu dari itu, ada debu-debu ini kotor wajar ya, debu karena kan dari dia itu biasanya masuknya lewat lubang udara ini, filter yang masuk, jadi debunya ada sedikit yang masuk gitu. Nah untuk roller sendiri ada masanya, ada usianya, biasanya saya selalu cek sekitar 6 bulan sekali ya. 6 bulan yang lalu saya cek masih bagus kondisinya, jadi saya pakai lagi, tapi ini udah 1 tahun lebih, kurang lebih sekitar 1 tahun lebih, sampai udah kerasa nggak enak gitu di bagian sini. Ternyata emang bener rollernya udah mulai rata kayak gini tuh. Ini yang jadi masalahnya di sini. Oke, kita ganti yang baru ya guys. Sekalian kalian juga cek di karetnya nih, karet penahannya. Kalau udah oblak apa ya istilahnya, udah goyang gitu, udah mulai goyang-goyang gitu, kalian harus ganti guys. Biasanya berisik nanti di bagian segitunya, ada berisik karena oblak gitu karetnya gitu. Yang plastik ini nih, ini kan nahan dia. Nah jangan sampai oblak, dia harus pas presisi. Nah ini masih bagus plastiknya, plastik kayak gini masih bagus kondisinya, jadi nggak perlu diganti, yang diganti rollernya aja. Kalian juga bersihkan ya di bagian dalamnya, dibersihin pakai lap aja, lap kering, nggak perlu dikasih bensin karena ini kondisinya harus kering ya, benar-benar kering, karena kan bagian CVT nggak boleh basah guys. Di bagian ininya juga cuma dilap-lap aja sedikit. Kalian cek juga bagian fan belnya, ini fan belnya masih bagus, nggak ada retak ya guys. Kalau udah ada retak sih saran saya harus diganti guys, karena bisa berpengaruh ke performa juga, jadi mesinnya agak ngempos, biasanya seperti itu guys. Nah untuk penggantiannya ini saya pakai ukuran yang 9 gram guys, yang 9 gram standar, di bawah standar ya. Nah, sama saya ganti juga yang 9 gram ya, yang baru yang 9 gram saya ganti sama yang 9 gram juga. Sedikit informasi aja, sedikit pengetahuan yang saya miliki mengenai berat roller itu. Untuk roller yang semakin ringan itu biasanya tarikannya semakin kuat guys, apa namanya sih, untuk biasanya di tarikan awalnya semakin cepat. Kalau istilah dalam mesin tuh, istilah dalam otomotif itu akselerasi, jadi tarikan awal gitu. Jadi tarikan semakin ringan itu semakin ringan rollernya, beratnya semakin ringan, maka akselerasi atau tarikan awalnya semakin enteng guys, semakin cepat. Sedangkan untuk roller yang berat, semakin berat tarikan awalnya semakin berat juga, tapi untuk top speednya semakin bagus guys. Sedangkan yang ringan
Untuk masalah top speednya ini kurang bagus ya, tapi tarikan awal enteng. Biasanya yang ringan ini digunakan untuk area pegunungan atau area perkotaan yang sering macet guys, jadi sangat membantu untuk tarikan awal yang membutuhkan memang di akselerasi daripada top speed. Jadi bisa kalian sesuaikan sendiri dengan kebutuhannya. Kalau untuk beratnya itu dari roller normalnya ada toleransi 2 sampai 3 gram. 3 gram itu biasanya udah maksimal ya. Kalau lebih dari 3 gram not recommend buat teman-teman juga. Bisa digunakan tapi tidak rekomendasi, karena semakin ringan itu mesin semakin meraung, jadi suaranya semakin terdengar keras gitu, terdengar kencang, yang otomatis kurang nyaman juga. Jadi kalau saya sendiri pilih yang 9 gram daripada yang 8 gram, karena yang 8 gram itu udah pernah saya coba itu meraung di area mesinnya gitu. Jadi saya pilih yang 9 gram yang turun 2 gram dari normalnya. Nah, untuk merek sendiri kalian bebas yang sesuai budget kalian aja. Yang jelas semakin mahal mungkin semakin bagus kualitasnya mungkin ya, tapi yang saya gunakan ini yang nggak murah juga nggak mahal juga sih, jadi ya tengah-tengah gitu. Dan saya rasa juga lumayan awet sih, tergantung pemakaian gitu sih, seperti itu ya guys. Nah, untuk posisi pemasangannya sendiri guys, ini kan ada area dari roller ini yang tebal dan yang tipis guys. Nah, untuk yang tebal ini jangan keliru ya, di posisinya di sebelah kiri. Ini kanan, ini kiri. Karena apa? Yang paling banyak gesekan nanti di sebelah kiri guys ya, karena kan berputarnya seperti ini ya, berputarnya seperti ini, jadi hentakan ke kiri, pasti ke kiri. Makanya kalau yang tebal ini biasa di kiri. Nah, jadi lebih awet seperti itu. Oke, kalau udah dicek semua, udah dirasa bersih, bisa kalian pasang lagi, terus aman. Untuk yang lain tidak perlu ada komponen yang diganti ya, kalian bisa langsung pasang aja ya guys. Ini jangan sampai lupa ada indukannya. Ada ringnya jangan sampai ketinggalan untuk penahannya. Oke, kita pasang lagi. Cara mengencangkannya seperti cara membukanya, kita ganjal aja pakai ring kunci 14 ini, kepala kuncinya seperti ini. Nah, itu ya guys. Oke guys, mungkin cukup itu aja video dari saya gimana cara ganti roller sendiri. Bagi kalian yang suka servis motor di rumah sendiri, jadi nggak perlu ke bengkel tapi belum tahu gimana cara mau ganti roller, itu mungkin video ini bermanfaat ya buat teman-teman ya. Semoga aja bermanfaat video saya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Sehat selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.